Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk kepada bagian yang kedua mengenai tak bisa mengelak panggilannya, ya. Inspirasinya adalah dari dipanggil Tuhannya saudara kekasih kami Ibu Magdalena Yonatan, ya. Nah, kurang lebih sekitar 1,5 tahun yang lalu Ibu Magdalena ini mulai proses akan sakitnya, dan pada saat-saat seperti itu dia sempat memberikan kesaksian dalam PA, pendalaman Alkitab Pronimus yang kami kerjakan. Nah, ini kesaksiannya seperti ini. Demikian juga Bu Lena yang kemarin juga demikian. Bu Lena mungkin ada cerita? Iya. Jadi ini dalam proses kemoterapi. Saya tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup saya itu semua saya kira seizin Tuhan. Kalau tidak seizin Tuhan, mungkin saya bersungut-sungut juga. Saya tahu bahwa ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup saya. Dia tahu melalui proses selama ini. Saya sudah kemo yang Tuhan rencanakan. Kemo pertama saya agak menter, kemo kedua masuk kuat, saya kemo ketiga tuh rasanya lemas. Bersyukurnya di tengah malam saya nggak bisa tidur, merem, tapi tetap saya nyanyi pelan-pelan dalam hati merem. Ini kebiasaannya Bu Lena. Bunyi 3:30, jam 3 itu 3:30 saya mulai setel lagu-lagu rohani. Saya duduk, kan cairannya kan dimatikan, jalannya pelan. Saya duduk, saya menyembah, saya ikut nyanyi. Jadi orang-orang yang tidur itu mungkin dengar lagu kaset saya, tapi juga dengar suara saya yang lirik, saya nyanyi. Mereka mendengarkan apa yang saya doakan. Saya minta Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di sini kami ibu-ibu berseru berserah kepadamu. Tapi saya tahu mereka kan nggak berseru berserah pada Tuhan. Tapi saya katakan ibu-ibu yang dari tempat ini butuh Engkau, butuh kesembuhan, butuh mujizat, butuh jamahan. Berkati kami, jamah kami. Itu yang saya ucapkan bolak-balik setiap lagu itu. Saya nyanyi, jadi lagunya nyanyi, tapi saya berucap seperti mengucap doa. Saya bersyukur bahwa ada sebagian ibu-ibu yang juga mendengarkan. Pada waktu saya pulang, Mbak, saya pulang ya, tetap semangat, tetap sehat. Padahal saya sendiri ya berusaha untuk semangat, tetap sehat. Iya, Bu, terima kasih ya untuk doanya. Ya, saya bersyukur bahwa setiap pagi itu saya berusaha untuk menjadi berkat, hanya sebagai pendoa saja. Saya doakan untuk yang sakit, saya doakan untuk para perawatnya, saya doa coba untuk dokternya. Saya ada sebagian orang ibu orang Kristen ya, iya. Saya senang katanya. Dia katakan gitu aja, saya sudah bersyukur. Kesaksian saya pada waktu setiap saya masuk untuk kemo 3 hari, 3:30 saya lakukan itu sampai 4:30 bersama doanya tadi. Doa mereka sudah mulai Allahu Akbar itu, saya sudah selesai doa. Saya percaya bahwa biarlah dalam keadaan sakit seperti ini saya bisa saksi bagi mereka walaupun dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu luar biasa. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Pak. Amin, luar biasa. Amin, luar biasa sekali Bu Lena. Ya, kita bisa melihat sisi positif di mana Tuhan kadang-kadang buat sesuatu yang sepertinya tidak kita pikirkan, tapi itu memberikan kita kesempatan bersaksi kepada orang lain, ya. Ya, jadi dia merasa bahwa walaupun dia sakit, ya, tetapi harus ada kesaksian, harus ada pelayanan. Di gereja selain menjadi guru sekolah minggu, ya, Bu Lena juga adalah seorang penyanyi, ya. Jadi dia di paduan suara maupun kantornya di gereja dia aktif dalam pelayanan seperti itu. Dan luar biasa sekali kesaksiannya. Mari kita coba lihat lanjutannya. Ketika kita bicara tentang Eshe, ya, di mana part yang kedua, yang pertama kita sudah lihat dan sekarang adalah part kedua. Arti dari beroleh, ya, beroleh. To have equivalent to hold, ya. Artinya
mempunyai atau beroleh itu yang setara dengan to hold. To hold itu adalah memegang, ya. Jadi kalau saya mau gambarkan memegang yang seperti apa, ya, pegang atau memegang yang seperti apa. Pertama, memegang itu artinya kita seperti punya pakaian dan kita memakai pakaian itu dalam kehidupan kita. Dan ini saya ingat ketika kita bicara tentang ada pesta yang dilakukan oleh seorang tuan dan dia mengundang banyak orang-orang lain, ya. Tetapi ketika dia sedang berjalan memeriksa, dia melihat ada satu orang yang tidak memiliki pakaian pesta. Dan ketika itu dia menyuruh orang menangkap orang itu dan dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap biar ada kertak gigi dan sebagainya. Artinya apa? Kita harus memiliki pakaian yang layak untuk pesta itu. Kita sedang mempersiapkan pakaian itu. Saat ini kita bicara tentang saya melayani, saya melakukan kebaikan bagi orang, saya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sebenarnya kita sedang menyiapkan pakaian kita untuk bisa layak di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan Bu Lena adalah ketika dia menggunakan hidupnya melayani sebagai pengajar di sekolah minggu, tetapi juga dia melayani dalam puji-pujian di gereja dan paduan suara. Dia lakukan itu untuk membangun pakaiannya. Dia juga belajar di PA Pronimus. Saya melihat dia termasuk orang yang sangat serius, sangat ingin belajar mengenal akan Tuhan. Dan dia sedang mempersiapkan pakaiannya. Dan ketika dia dipanggil karena tidak bisa mengelak panggilan Tuhan, dia sudah katakan, aku siap, aku punya pakaian pesta untuk pesta di sorga. Saudara, harusnya kita seperti itu, berpegang teguh pada apa? Membangun pakaian kita, memakai pakaian kita dalam hidup ini. Bagian yang kedua, yaitu pegang senjata di tangan, ya. Artinya apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita bukan hanya jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, ya. Hari Minggu sekali seminggu ke gereja dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kita sedang berperang melawan kuasa-kuasa gelap, berperang untuk apa? Supaya kita menang, menjadi pahlawan Tuhan, warrior of God. Itu harus kita lakukan ketika kita bicara tentang memperoleh pada bagian kedua ini. Pada bagian yang ketiga, memegang pikiran emosi. Ini artinya apa? Saya menguasai diri, di mana penguasaan diri membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Saya tidak gampang marah karena di dalam diri saya ini ada Kristus. Ya, saya menguasai diri saya, menguasai emosi saya, menguasai semua perilaku saya. Tidak ada cacat celah dalam pengertian, tidak ada sesuatu yang bisa dicela orang dalam hidup saya. Karena apa? Penguasaan diri. Itu artinya saya pegang. Saya memperoleh karena saya belajar untuk menguasai diri. Penguasaan diri yang baik. Dan pada bagian terakhir adalah berpegang teguh, bertahan dalam firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita di dalam dunia ini punya begitu banyak tantangan kehidupan yang luar biasa, ya. Tetapi kita harus berpegang pada firman. Bagaimana caranya? Baca firman setiap hari. Apa yang saya lakukan selama ini adalah sudah ada sekitar 5 tahun. Setiap pagi saya kirim pembacaan Alkitab setahun. Ada renungannya juga, ya. Satu bagian saya eksposisikan, saya renungkan itu. Dan kita bisa baca renungannya, bisa dengar karena saya pakai audio juga untuk kirim. Sehingga orang dimanapun sebenarnya dia bisa baca firman Tuhan. Ya, ada 3 pasal, 4 pasal. Semua ini saya lakukan untuk apa? Untuk membuat orang itu berpegang teguh pada firman. Ada orang yang sungguh-sungguh, ada juga yang mungkin tidak sungguh-sungguh. Dari 97 orang, ya, ada beberapa yang saya lihat tidak sungguh-sungguh. Ya, saya bilang nanti saya akan coret dari daftar itu. Karena apa? Ini firman Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Supaya kita teguh berpegang erat pada Tuhan. Kita bertahan menghadapi segala situasi. Ya harusnya kita pegang firman Tuhan. Saya sudah kirimkan selama ini dan terus berjalan. Setiap hari saya harus membuat PAS, pembacaan Alkitab setiap hari, sudah 5 tahunan ini. Ya, untuk apa? Supaya orang berpegang teguh pada firman Tuhan.
Saudara yang terkasih, saya mau katakan sebenarnya ketika kita bicara pada bagian pertama itu, aku yakin aku sudah punya hidup kekal. Hanya dengan proses karena terhilang, saya harus ikut proses di mana saya ditemukan kembali di dalam Kristus yang dengan darahnya membuat saya ini punya hubungan darah dengan Tuhan dan sebagainya. Itu artinya apa? Kita punya satu status sebagai orang-orang milik Tuhan. Yang kedua, bukan hanya sebagai milik Tuhan lalu kita diam saja. Kita pasti sudah punya. Tapi enggak, saya meningkatkan itu dengan saya berusaha untuk pakai pakaian putih dalam hidup saya, untuk kenakan perlengkapan senjata Allah, untuk menguasai diri saya, belajar menguasai diri, untuk berpegang teguh dan bertahan dalam firman. Semuanya itu adalah ini. Kita harusnya membangun Yesus yang tinggal di dalam hidup kita. Harus ada Yesus yang di dalam diri kita yang makin hari makin besar. Ya, kita lakukan supaya dia semakin besar dan menguasai seluruh hidup kita adalah ketika kita bicara tentang membangun spiritual formation, penataan manusia rohani dalam kehidupan kita. Nah, itu yang sedang saya buat materinya saat ini, dan mungkin next akan video saya bicara tentang spiritual formation. Ya, melanjutkan yang sebelumnya. Saya hanya berharap teman-teman saudaraku yang terkasih, jangan sampai kita tidak menggunakan waktu hidup kita ini dengan maksimal. Harusnya maksimal kita menjadi makin indah di hadapan Tuhan. Dan saya berharap apa yang dalam 2 part ini saya berikan itu menjadi berkat dalam kehidupan kita, mempersiapkan kita untuk kalau Tuhan panggil, saya sudah siap. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.